Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayu dari Teknik Pertambangan. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pirolisis limbah serbuk kayu jati sebagai energi baru terbarukan untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu penggunaan bahan bakar fosil. Bahan bakar saat ini masih mengandalkan bahan bakar fosil, sedangkan bahan bakar fosil memiliki sifat yang tidak dapat diperbarui. Di Indonesia, pemakaian bahan bakar fosil berupa batu bara yang digunakan sebagai bahan bakar PLTU. Permasalahan pemakaian bahan bakar fosil bukan hanya terkendala pada semakin menipisnya jumlah cadangan batu bara, namun juga mengakibatkan pencemaran lingkungan. Banyaknya permasalahan pada bahan bakar fosil, maka dilakukan sumber energi alternatif yang berupa sumber energi biomasa, yang diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang ada. Sumber energi biomasa dilakukan pengujian pirolisis yang mengubah biomasa menjadi arang. Dalam pengujian ini, biomasa yang digunakan berupa limbah serbuk kayu jati. Limbah serbuk kayu jati didapatkan dari para pengrajin mebel dan pemotong kayu. Limbah serbuk kayu jati dengan jumlah besar akan mengalami penumpukan yang berakibatkan pada perusahaan lingkungan, menghasilkan bahan bakar ramah lingkungan dengan standar sesuai dengan bahan bakar di PLTU. Ini merupakan tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui suhu optimal dalam pembuatan arang kayu jati. Yang kedua, mengetahui waktu optimal dalam pembuatan arang kayu jati. Yang ketiga, mengetahui yield produk yang dihasilkan dari arang kayu jati. Yang keempat, mengetahui rasio campuran batu bara dan juga arang yang sesuai untuk digunakan sebagai bahan bakar. Yang kelima, mengetahui hasil dari indeks lagging dan indeks falling campuran bahan bakar dari hasil blending yang didapatkan. Ini merupakan metodologi penelitian. Yang pertama, pengambilan data primer berupa kayu jati dan batu bara. Lalu dilakukan preparasi dengan ukuran min 32/42 mes. Untuk kayu jati dilakukan pengujian pirolisis dengan suhu 300, 450, dan 600 derajat Celcius dengan waktu 30 menit. Dan yang kedua, pirolisis suhu 450 dengan waktu 15, 30, dan 60 menit. Lalu mendapatkan hasil pirolisis berupa yield, analisis gas, neraca massa dan energi. Lalu batu bara dan kayu jati dilakukan analisis laboratorium berupa analisis ultimat, proksimat, nilai kalor, dan nilai abu. Lalu dilakukan pencampuran arang kayu jati dengan batu bara dengan rasio 95% batu bara, 5% arang kayu jati, 75% batu bara, 25% arang kayu jati, 50% batu bara, dan 50% arang kayu jati. Dan dilakukan pengolahan data berupa nilai analisis proksimat, analisis ultimat, analisis nilai kalor, dan analisis nilai abu. Lalu analisis dan pembahasan yaitu berupa analisis yield produk, waktu optimal pirolisis, suhu optimal pirolisis, energi produk, dan rasio campuran batu bara dengan arang kayu jati. Lalu kesimpulan dasaran. Ini merupakan sketsa rangkaian alat pirolisis. Lalu hasil pengujian pirolisis. Menghasilkan yield yang berupa 3 produk, yaitu zat padat berupa arang, zat cair berupa tar, dan gas. Dilihat dari grafik, arang yang dihasilkan semakin menurun. Hal ini diakibatkan karena pada suhu 300 pengarangannya belum sempurna, dan pada suhu 450 dan 600 pengarangnya sudah sempurna. Lalu zat volatilnya semakin naik dikarenakan semakin menurunnya arang yang dihasilkan. Ini merupakan hasil analisis proksimat. Nilai FC yang didapatkan semakin naik, nilai voltmeter yang didapatkan semakin turun, dan AC-nya semakin naik. Ini merupakan nilai analisis ultimat berupa karbon, hidrogen, sulfur, dan oksigen. Dilihat nilai karbonnya semakin naik, nilai hidrogen juga semakin turun, dan nilai sulfur yang rendah. Ini merupakan komposisi gas. CO2 mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya suhu dan waktu. CH4 yang dihasilkan pada suhu 450 derajat merupakan suhu yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Penurunan kadar O2 yang semakin menurun seiring dengan peningkatan suhu yang dilakukan. Ini merupakan nilai kalor gas. Nilai kalor gas mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya suhu yang dilakukan. Ini merupakan neraca massa pada arang. Dilihat dari grafik, neraca massa pada arang dengan bertambahnya waktu dan suhu, dia semakin menurun karena sudah banyaknya arang yang sudah tereduksi. Ini merupakan neraca energi pada arang yang semakin menurun pula. Dan ini merupakan nilai kalor arang. Pada nilai kalor arang semakin bertambah suhu yang digunakan, nilai kalor arang yang didapatkan pun semakin meningkat. Ini pertimbangan suhu optimal. Suhu optimal itu 450. Dilihat dari arang dan zat volatil yang cukup baik, analisis proksimat dan ultimat yang cukup baik pula. Lalu nilai kalor arang yang cukup tinggi, dan neraca massa dan energi yang cukup tinggi pula. Lalu ini penentuan waktu optimal yaitu waktu 30 menit, arang dan zat volatil yang cukup baik, analisis proksimat dan ultimat yang cukup baik, nilai kalor arang yang cukup tinggi, neraca massa dan energi yang cukup tinggi. Hasil pengujian pencampuran batu bara dan arang kayu jati.
Ini merupakan analisis proxima. Dilihat total moisture yang didapatkan semakin menurun karena banyaknya moisture yang sudah hilang, fixed karbon yang semakin menurun karena banyaknya karbon yang sudah terbakar, dan volatile metal yang naik karena pengapian yang sangat sempurna. Lalu ini merupakan analisis ultimate. Dilihat karbonnya semakin menaik karena banyaknya karbon yang sudah terbakar yang menghasilkan energi. Lalu hidrogen yang semakin menurun karena banyaknya udara yang menghilang, nitrogen dan sulfur yang cukup rendah. Lalu ini merupakan nilai kalor campuran pada bahan bakar meningkat seiring dengan bertambahnya suhu pirolisis arang dan rasio arang. Lalu kesimpulan, yang pertama, suhu optimal untuk pengujian pirolisis kejati yaitu 450 derajat. Yang kedua, waktu optimalnya pengujian pirolisis kejati yaitu 30 menit. Yang ketiga, yield yang didapatkan 35,78% dari suhu 450 derajat Celcius. Lalu yang keempat, dari hasil pengujian rasio yang digunakan yaitu 25%. Lalu yang kelima, indeks slagging yang didapatkan yaitu tipe slagging yang menengah, dan indeks falling yang didapatkan yaitu indeks falling yang cukup rendah. Saran perlunya pengujian dari variabel suhu, waktu dan bahan yang lebih variatif guna untuk digunakan suhu dan waktu pirolisis yang optimal. Lalu yang kedua, melakukan penelitian pirolisis dengan jumlah yang lebih baik dan lebih banyak, menggunakan alat dengan skala yang lebih besar sehingga dapat memaksimalkan hasil produk arang. Sekian pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.